Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, eh, di pertemuan kali ini kita akan berpindah tema ya. Kita sepakati dulu atau kita sampaikan dulu waktu di awal pertemuan di semester ini terkait dengan mata kuliah bioteknologi. Biotek itu dibagi menjadi bidang besar ya, menjadi dua bidang besar. Yang pertama itu adalah fermentasi yang sudah kita selesaikan di awal-awal kemarin gitu ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari bab terkait dengan rekayasa genetika sampai akhir pertemuan nanti gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bioteknologi itu kan suatu teknik rekayasa, jadi memodifikasi sesuatu gitu ya, khususnya yang terkait dengan makhluk hidup gitu ya, bagian makhluk hidup atau makhluk hidup itu sendiri gitu ya. Itu adalah yang kita katakan sebagai bioteknologi. Ada dua cara, yaitu dengan yang pertama itu adalah dengan memodifikasi cara hidup atau bagian-bagian yang berhubungan dengan kelangsungan hidup suatu mikroba gitu ya, kelangsungan hidup dengan mikroba yang terkait dengan fermentasi ya. Dalam bab fermentasi itu sudah kita pelajari kemarin bahwa fokus kita di fermentasi itu terhadap mikroorganisme ya. Jadi bagaimana menumbuhkan mikroorganisme sehingga mikroorganisme itu menghasilkan 4 produk yang kita inginkan, ya kan? Ada 4 produk. Yang pertama biomasa atau mikroba itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah enzim. Jadi enzim yang diperoleh produk yang kedua ya. Yang ketiga itu ada metabolit ya. Dan yang terakhir adalah produk-produk biotransformasi ya. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa bagaimana kita mendapatkan 4 produk tersebut gitu ya, maka kita melakukan modifikasi terhadap pertumbuhan mikroba tersebut. Ya, yang pertama mulai dari pemilihan mikroba yang baik gitu ya, yang memiliki kecepatan tumbuh yang bagus gitu ya, yang maksimal gitu ya. Kemudian dia memiliki memiliki ketahanan terhadap gangguan dari lingkungannya gitu ya. Kemudian dia cocok dengan media gitu ya. Nah, media ini juga kita modifikasi kemarin ya. Mulai dari prosentase jumlah karbonnya, nitrogennya, oksigen, bahkan ada yang tidak pakai oksigen ya, yang anaerob sama aerob gitu ya. Kemudian ada kita tambahkan mineral, vitamin dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita juga tambahkan zat-zat tertentu ya yang kita masukkan sebagai zat tambahan gitu ya, sehingga kemudian kita bisa kontrol dia untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Contoh misalnya kemarin kita tambahkan inducer, kemudian kita tambahkan prekursor gitu ya, ada kita tambahkan elisitor, bahkan kita juga untuk menghindari terjadinya intake oksigen yang tidak maksimal itu kita tambahkan antifoam misalnya gitu ya. Nah, hal-hal tersebut itulah yang kemudian menyebabkan nanti kita arahkan mikrobanya itu untuk menghasilkan produk-produk tertentu yang kita inginkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam bab rekayasa genetika ini yang dimodifikasi bukan dari medianya ya atau kondisi hidupnya, tapi di sini justru lebih spesifik yaitu pada gennya ya, pada genetiknya gitu ya, genetiknya. Genetik itu nanti berkaitan dengan DNA ya, berkaitan dengan kromosom dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita akan memodifikasi urutan DNA tersebut sehingga kemudian dia menghasilkan produk yang kita inginkan. Ya, nanti kita akan berikan beberapa contoh gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita akan mendapatkan misalnya produk tumbuhan atau hewan atau mikroba yang tahan terhadap penyakit lah gitu ya, atau kemudian dia bisa tahan terhadap lingkungan sekitarnya. Contoh sederhana ya, yang pernah dilakukan oleh beberapa ilmuwan ya. Kita tahu bahwa dalam proses fermentasi
untuk menghasilkan alkohol ya, bahan bakunya tentu saja adalah gula gitu ya. Bisa glukosa, bisa sukrosa, ataupun yang basisnya nanti adalah glukosa itu sendiri gitu ya. Nah, pada saat terjadi proses atau pembentukan alkohol, biasanya kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae ya, SC gitu ya. SC itu Saccharomyces cerevisiae itu adalah kapang ya. Kapang itu kalau bahasa Inggrisnya itu yeast ya, yeast. Jadi dia tumbuhnya secara bertunas gitu ya. Tapi dia melayang gitu ya, tidak seperti halnya jamur. Kalau jamur kan tumbuh hanya di permukaan saja karena dia anaerob ya. Anaerob dalam artian dia seperti tumbuhan gitu ya, jamur itu. Nah, yang kita pelajari sebelumnya, kita ketahui bahwa maksimal yang dihasilkan, alkohol yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae itu hanya 30%, di sekitar 30%. Kenapa demikian? Karena Saccharomyces cerevisiae itu hanya tahan di lingkungan yang beralkohol itu sampai 30%. Selebihnya kalau kita tingkatkan kadar alkoholnya itu kemudian si Saccharomyces-nya akan mengalami kematian, gitu ya. Nah, jadi tidak tahan terhadap alkohol 30%, lebih dari 30% gitu. Jadi maksimal 30%. Ya. Nah, kalau dari sisi industri ini tidak menarik gitu ya. Saya menggunakan Saccharomyces hanya menghasilkan 30% saja. Ya, saya dulu pernah melakukan fermentasi itu hanya 25% juga gitu ya. Jadi Saccharomyces itu tidak tahan terhadap alkohol gitu ya, terhadap alkohol. Maka biasanya untuk mendapatkan alkohol yang kadar tinggi itu biasanya dilakukan destilasi lebih lanjut sih untuk memisahkan alkohol dari airnya sehingga kita mendapatkan alkohol yang bisa sampai 96% ya, yang kemudian bisa kita komersilkan gitu ya. Kalau yang 30% biasanya hanya digunakan untuk minuman keras gitu ya, atau disinfektan yang seperti yang sekarang ya, hand sanitizer dan sebagainya ya. Jadi masih ada kandungan airnya di situ. Nah, maka kemudian industri itu melakukan modifikasi, kemudian dicari penyebabnya kenapa kemudian Saccharomyces cerevisiae itu hanya tahan di 30%. Ya, hanya tahan di 30%. Kok bisa segitu doang ya gitu ya. Hanya kemudian diketahui bahwa ada DNA yang mengatur protein yang di mana protein itu tidak tahan terhadap alkohol 30%. Nah, akhirnya kemudian DNA-nya dirubah sehingga terciptalah enzim-enzim ataupun hormon ataupun apa saja yang berbasis protein itu. Kan protein itu kan di coding melalui DNA ya teman-teman ya. Pada saat kita belajar biosintesis dulu waktu mata kuliah biokimia gitu ya, bahwa DNA itu sangat berperan penting terhadap biosintesis protein ya. Karena dari coding itulah kemudian muncul protein-protein yang spesifik di situ ya. Nah, disinilah kemudian kita atur. Kemudian oleh peneliti itu diatur urutan DNA-nya, Saccharomyces-nya, kemudian Saccharomyces yang sudah dimutasi gennya itu kemudian diperbanyak. Dan akhirnya diperolehlah Saccharomyces yang bisa tahan terhadap alkohol sampai 90% gitu ya. Nah, ini sudah cukup menarik bagi bagi industriawan gitu ya, industriawan alkohol gitu ya. Sehingga destilasi itu tidak butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan atau menghilangkan kandungan airnya, bahkan tidak menggunakan destilasi ya, karena kandungan alkoholnya kan lebih banyak daripada airnya nih ya. Mungkin bisa menggunakan penjerapan gitu ya, misalnya dengan dilewatkan dalam natrium sulfat gitu ya, atau kalsium karbonat gitu ya, atau magnesium sulfat gitu ya, semacam itu ya. Jadi senyawa-senyawa yang bisa menyerap air gitu ya, atau lewatkan silika dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan proses yang efisien di situ ya, dengan cara memodifikasi DNA gitu ya. Nah, disinilah peran dari rekayasa genetika gitu ya. Atau ada lagi yang lain misalnya tidak melalui proses genetik yang kita atur ya, tapi melalui coba-coba. Misalnya dengan
melakukan iradiasi terhadap suatu benih gitu misalnya ya. Kita tahu beberapa benih itu merupakan proses iradiasi dari energi radioaktif gitu ya, radioaktif dengan kadar-kadar tertentu gitu ya. Nah, itu kemudian menimbulkan terjadinya mutasi gen gitu ya di benih tersebut ya. Kemudian benih itu dicobakan ya. Oleh sebab itu kita sekarang menikmati padi yang bisa tumbuh bisa panen sampai 4 kali dalam 1 tahun. Ya. Sebelumnya kalau nanam padi itu awalnya ya musiman ya kalau ada musim hujan, tapi kemudian berkembang irigasi gitu ya. Kemudian bisa panen setidaknya 2 kali dalam 1 tahun gitu ya. Tapi sekarang kita bisa panen bisa sampai 4 kali bahkan sampai 6 kali ya padi gitu ya. Nah ini kan menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi pertumbuhannya yang tadinya lama menjadi lebih cepat gitu ya. Kemudian dia tahan terhadap hama-hama gitu ya, misalnya wereng ya atau penggerek batang padi dan seterusnya gitu ya, atau ulat gitu ya. Bahkan mungkin bisa tahan terhadap tikus gitu dan seterusnya gitu. Nah, disitulah letak rekayasa genetika. Bisa dengan melakukan proses cloning gen, dalam hal ini yang nanti akan kita bahas bersama gitu ya, bisa melakukan iradiasi. Tapi iradiasi ini mempunyai beberapa efek ya, kalau jadi memang harus diteliti lebih lanjut gitu ya. Tapi yang disampaikan di pasaran itu adalah benih-benih yang sudah sangat aman gitu ya. Tapi yang kemudian menimbulkan efek tinggalan ya, misalnya ada radiasi dari sisa radiasi yang ada di dalam hasil iradiasi tadi itu bisa menimbulkan peluruhan lebih lanjut gitu ya, itu menyebabkan efek transgenik namanya gitu ya, itu yang kemudian ditakutkan oleh masyarakat gitu ya. Nah justru dengan cloning gen ini justru bisa memberikan hasil yang lebih aman gitu ya, dan sangat sangat alamiah gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu gambaran tentang apa yang disebut dengan dengan rekayasa genetika gitu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini salah satu contoh penerapan rekayasa genetika terhadap mengatasi beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh kelainan genetik ya, ada genetic disorder namanya. Contoh misalnya diabetes ya teman-teman ya. Diabetes mellitus itu ada 2 tipe ya. Tipe yang pertama adalah diabetes tipe 1 ya. Itu disebabkan oleh turunan ya, inheritage gitu ya, dari orang tua atau dari kakek nenek gitu ya. Yang dulunya dia juga menderita diabetes mellitus ini. Diabetes mellitus ini kemudian ada tipe yang kedua itu biasanya disebabkan oleh lifestyle ya, dari gaya hidup gitu ya. Nah, dari gaya hidup inilah kemudian terjadi kerusakan dalam khususnya pankreas teman-teman ya. Karena pankreas ini adalah organ yang menghasilkan hormon yang kita sebut dengan insulin. Di mana insulin kita ketahui sebagai hormon yang mengatur kadar gula darah yang masuk ke dalam jaringan tubuh kita gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian ketika insulin itu sudah tidak mampu lagi atau pankreas itu tidak mampu lagi memproduksi insulin gitu ya, maka otomatis gula darah yang lewat itu menjadi lebih besar daripada normalnya gitu ya. Nah, biasanya orang yang normal itu kadar gula darahnya sekitar 70 sampai 90. Sedangkan kalau orang yang diabetes itu di atas 120 atau di atas 200 gitu. Ya, 120 itu sudah kategori hiperglikemia gitu ya, glikemia. Sedangkan kalau di bawah 70 itu namanya hipoglikemia gitu. Jadi kurang darah gitu lah yang menurut saya sih istilah
paling gampangnya itu ya. Jadi kandungan gulanya itu rendah sekali di dalam darahnya gitu ya. Padahal gula itu nanti bisa akan digunakan lebih lanjut untuk memproduksi ATP yang kita gunakan sebagai energi kimia dalam tubuh kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi insulin di sini sangat penting dalam proses gula darah. Orang yang diabetes itu banyak gejala yang bisa ditimbulkan, simptom yang ditimbulkan. Yang pertama, suka ngantuan gitu ya. Ini saya khawatir mahasiswa yang suka ngantuan ini perlu diperiksakan ulang gitu ya, apakah dia kurang tidur gitu ya, apakah karena diabetes gitu ya. Nah ini perlu ya, perlu diperiksa lebih lanjut ya. Kemudian dia sering kebelet pipis gitu ya, sering kebelet pipis, kemudian berat tubuhnya turun dengan cepat gitu ya. Kemudian ketika luka itu kemudian sulit sekali untuk recovery gitu ya, jadi tetap basah lukanya gitu ya. Kemudian dia laparan, nah ini juga tanda-tanda mahasiswa juga di sini ya. Kemudian blurry vision ini, jadi pandangannya agak ngeblur gitu ya, agak kabur gitu. Kemudian bisa vaginal infection gitu ya, kemudian kakinya itu bisa bengkak dengan besar gitu ya, dan gampang haus ya. Nah itu efeknya luar biasa nanti ya, ketika kadar gula darah di dalam darah itu sangat kental gitu ya, melebihi dari kadar normalnya, itu menyebabkan kerja jantung itu akan semakin berat gitu ya, karena darahnya kental sekali ya. Maka kemudian efeknya biasanya kemudian jantung gitu ya, jantungnya jadi cepat aus gitu ya, dan lemah akhirnya gitu ya. Nah kemudian efeknya juga ke ginjal, karena ginjal itu kan semacam saringan darah gitu ya, di mana nanti air itu akan dibuang, air yang tidak diperlukan itu kemudian menjadi urin gitu ya, sedangkan darahnya diserap kembali gitu ya. Nah itu kalau kadar gulanya sangat tinggi gitu, itu bisa menyebabkan lapisan semi permeable ya, atau lapisan dialisis di dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan pecahnya lapisan semi permeable tersebut, sehingga kemudian akhirnya kita nggak punya lapisan itu lagi gitu ya. Sehingga akhirnya ginjalnya tidak berfungsi, dan efeknya efeknya adalah kita harus cuci darah setiap 2 minggu sekali gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Jadi begitu pentingnya kita menjaga pola makan, kemudian baik itu karena turunan ya, genetik gitu ya, ataupun karena gaya hidup ya. Karena apapun yang berlebihan itu tidak bagus ya. Itu Allah sudah melalui Rasulullah sudah memberikan sinyal-sinyal itu sebenarnya ya. Jadi tapi karena manusia itu nafsu gitu ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan nafsu itu menjadi efek buruk buat kita gitu ya. Nafsu itu banyaknya kesu gitu ya, keburukan ya. Jadi bagaimana kita mengatur nafsu itu? Ya kecenderungannya kepada keburukan. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa peran dari rekayasa genetika? Ada dua hal yang bisa kita terapkan terhadap penyakit diabetes ini. Yang pertama, misalnya pankreasnya itu sudah tidak bisa direcovery lagi gitu ya, maka otomatis si penderita diabetes ini akan mengkonsumsi insulin secara terus-menerus, baik secara oral maupun suntik langsung kepada perut gitu ya, bagian perut itu. Ya. Nah, insulin itu kan diproduksi oleh pankreas ya. Tapi kita bisa mengalihkan produksi insulin itu. Kalau dulu insulin kemudian dikembangkan di babi gitu ya teman-teman ya, babi. Karena babi itu secara genetik itu memang ada kemiripan dengan manusia gitu ya, dengan manusia. Makanya kenapa percobaan-percobaan banyak di babi gitu ya. Kemudian ternyata babi itu kan butuh waktu yang cukup lama untuk untuk berkembang biak gitu ya. Ini lepas dari halal haram ya, ketika sesuatu yang gawat darurat gitu ya, saya kira halal haram bisa dipertimbangkan kembali gitu ya, kecuali ada sumber lain yang
lebih halal gitu ya. Tapi kalau urusannya dengan hidup dan mati, maka ini adalah darurat gitu ya. Termasuk kemarin COVID gitu ya, vaksin gitu ya. Kan ada yang halal, ada yang haram gitu ya. Maka kalau yang halal ada ya kita pilih yang halal. Tapi kalau memang tidak ada ya demi hidup dan mati gitu ya. Maka ini adalah posisi yang darurat ya. Maka obat itu seringkali kemudian labeling halal haramnya itu tergantung pada apakah ada obat yang sudah menggunakan aspek-aspek yang halal gitu ya. Oke, kembali ke tadi ya, dua cara gitu ya. Jadi yang pertama memperbanyak insulin. Nah, karena babi itu lama, maka kemudian kita bisa melakukan rekayasa genetika. Kita ambil DNA yang menghasilkan insulin. Ingat, insulin itu kan hormon. Hormon itu kan protein ya, teman-teman ya. Nah, protein itu diproduksi oleh atau di-coding oleh messenger RNA gitu ya. Messenger RNA asalnya dari DNA gitu ya. Nah, bagian itulah yang kemudian kita potong. Kita ambil, maksudnya kita copy dari DNA yang ada di pankreas itu ya. Nah, kemudian kita sambungkan, kita alihkan kepada mikroba gitu ya. Jadi DNA mikroba itu nanti kita sambungkan dengan DNA yang menghasilkan insulin tadi ya. Nah, sehingga nanti kita bisa memperoleh DNA insulin yang banyak yang kemudian kita bisa berikan asam amino yang sesuai gitu ya, sehingga kemudian kita bisa memproduksi insulin di situ. Ya. Nah, akhirnya insulin itu tidak harus di dalam pankreas, tapi kita bisa alihkan di mikroba gitu ya. Tuh, jadi luar biasanya Allah memberikan ilmu kepada manusia itu setitik ilmunya itu ya, kemudian bisa memberikan solusi terhadap produksi insulin gitu ya. Tidak harus pakai babi, mikroba lebih halal gitu ya. Tidak ada larangan dalam agama gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang kedua, kalau tadi dari sisi produksi insulinnya. Yang kedua, kita bisa memperbaiki DNA yang rusak di dalam pankreas itu, yang kemudian kita tanamkan DNA yang sehat gitu ya ke dalam pankreas itu, sehingga pankreas nanti akan berkembang memperbanyak DNA-nya tadi, dan akhirnya kemudian si pankreasnya akan normal kembali. Ya, jadi ada terapi DNA di situ ya, sehingga kemudian pankreasnya akan normal gitu ya. Jadi itu mungkin yang lebih permanen gitu ya. Tapi kalau kemudian DNA-nya kalau pankreasnya sudah sulit untuk di recovery gitu ya, maka yang mau nggak mau ya kita harus mengkonsumsi insulin dengan cara tadi ya, untuk memproduksi insulinnya. Ya, jadi disitulah letak peran atau fungsi dari rekayasa genetika ya dalam hal memperbaiki atau membantu untuk bidang kesehatan gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, termasuk yang ada di pertanian juga ya. Ini juga nih ada penyakit yang lain ini ya, seperti ini ya, disuntikkan ya teman-teman ya, langsung ke dalam perut gitu ya. Ini yang sudah sangat parah ya itu ya, bukan parah. Artinya fungsi metabolismenya juga sudah kena gitu ya. Maka langsung kepada target gitu ya. Kalau oral itu kan harus melewati banyak jalur gitu ya. Ada 4 tahap yang harus dilewati. Ada ADME namanya kalau dalam farmakologi itu ya. Absorption, distribution, metabolism, sama excretion gitu ya. Itu harus dilewati gitu, sehingga jalurnya sangat panjang, kemudian dia bisa hilang di tengah jalan kalau dosisnya kurang gitu ya. Maka cara yang paling cepat itu adalah dengan langsung dimasukkan ke dalam target gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam pembuluh darah ataupun dalam jaringan getah bening gitu ya, sehingga kemudian dia masuk ke dalam usus gitu ya. Karena nanti pengatur gula darah, jadi posisi pankreas itu kan dia ada lubang ada saluran yang masuk di antara saluran lambung dengan usus halus gitu ya, sehingga dia disemprotkan di situ, sehingga kadar gulanya jadi turun gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dan banyak lagi yang lain, penyakit-penyakit yang lain, misalnya HIV gitu ya, HIV
Ini bisa kita atasi dengan dengan rekayasa genetika juga, misalnya terhadap anaknya gitu ya, atau sel sperma atau eh, sel telur dari suami istri yang penderita HIV ya. Bisa jadi dia HIV-nya bukan karena hubungan seks bebas gitu ya, tapi bisa karena transfusi darah ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa karena kecelakaan gitu ya, dalam artian bukan karena maksiat gitu ya, gitu teman-teman ya. Kan kasihan anaknya juga tuh, ya kan, yang dilahirkan. Nah maka kita bisa terapi dari darah yang dari sel sperma dan ovum yang bagi penderita HIV tadi ya, sehingga kita bisa mendapatkan bayi yang tidak terinfeksi oleh HIV itu ya. Nah ini penderita HIV ya, masya Allah gitu ya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Kalau saya sering HIV sih kalau pagi hari ya, hasrat ingin pipis gitu ya. Nah dan banyak lagi penyakit yang terkait dengan genetic disorder gitu ya, misalnya kayak rabun ayam gitu ya, kemudian buta warna, apalagi ya, kalau yang kayak bule itu apa namanya teman-teman? Albino. Albino, betul, albino gitu ya. Albino itu juga di genetic disorder ya teman-teman ya. Jadi bapak ibunya itu nggak ada yang kemudian bergen seperti bule gitu ya, tapi kemudian anaknya albino. Sebenarnya albino itu kan normal-normal saja, cuma dia pigmennya kurang gitu ya. Pigmen-pigmen yang normal itu kurang. Tapi albino itu rentan terhadap kanker kulit ya nanti teman-teman ya. Karena tidak ada penahan UV di situ, dalam hal ini adalah pigmen-pigmen kulit gitu ya. Pigmen rambutnya juga tidak ada gitu ya. Itu yang menyebabkan kemudian jadi albino gitu ya. Oke, baik. Nah, saya ingin menjelaskan, kita mulai masuk ke dalam proses cloning gen tadi ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sih merekayasa genetik ya secara cloning gen itu? Jadi nanti ada banyak teman-teman proses memutasi gen itu ya, atau merekayasa genetiknya. Tadi saya sempat jelaskan tentang iradiasi tadi ya. Kemudian yang kedua ada cloning gen. Nanti yang terakhir di akhir gitu ya, saya akan menjelaskan tentang teknik namanya PCR. Ya, mungkin kalian dengar kata PCR itu sering ketika tes swab gitu ya, pakai yang PCR gitu ya. Nah, tapi PCR sebenarnya di sini adalah teknik yang sudah sangat lama gitu ya buat kalian ya, tapi kalau buat saya itu baru ya, karena saya lahir di tahun sebelum 80-an gitu ya. Jadi PCR itu ditemukan sekitar tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 83 atau 85 gitu ya. Jadi saya masih SD itu ya, masih SD ya, belum paham gitu ya. Jadi mungkin masih kelas 3 SD gitu. Nah, wah jadi ketahuan umur saya ya. Nah, di situ kemudian dia melakukan proses yang mirip dengan cloning gen, tapi dengan tidak menggunakan makhluk hidup sama sekali ya. Jadi dia menggunakan mesin gitu ya, yang dipanaskan dan seterusnya gitu. Nanti kita jelaskan di akhir nanti ya. Baik, kita pelajari dulu dasar-dasar dari cloning gen, karena nanti PCR juga awalnya itu mengacu pada dari cloning gen ini sendiri ya. Baik teman-teman, saya yakin kalian paham dengan beberapa istilah ini, atau kalau yang lupa ya bisa kita ingatkan ya. Jadi ada beberapa istilah ya yang akan kita sering sampaikan di dalam proses rekayasa genetika. Nanti di dalam dalam materi-materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait misalnya dengan isolasi gitu ya, bagaimana mengisolasi DNA, kemudian bagaimana memotong DNA pada bagian-bagian tertentu gitu ya, bagaimana menyambungnya kembali gitu ya. Nah, itu yang akan kita jelaskan lebih banyak nanti ya, terutama di isolasi nanti ya, itu banyak sekali nanti beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Baik, DNA saya kira sudah pernah
dengar ya waktu kita belajar biologi dulu atau di saat kita mempelajari biokimia dulu ya. Jadi DNA ini merupakan apa namanya polimer ya, polimer double helix gitu ya, yang merupakan polinukleotida gitu ya. Polinukleotida itu kan ada basa nitrogen, ada apa namanya fosfatnya, kemudian ada ribosanya gitu ya, gulanya gitu ya, gula ribosa gitu ya, yang kemudian dia membentuk suatu polimer yang panjang gitu ya, dengan urutan-urutan yang sudah ditentukan oleh Allah gitu ya. Jadi masing-masing orang itu punya urutan DNA yang berbeda-beda, walaupun ada yang mirip karena dia turunannya gitu ya. Ya, nah DNA ini dia membawa sifat informasi genetik ya. Karena nanti beberapa nanti akan diputus dilepaskan sebagai messenger RNA nanti gitu ya, yang akan memberikan kode terhadap penerjemahan misalnya biosintesis protein gitu ya oleh ribosom maupun oleh transport RNA gitu, transfer RNA, tRNA ya. Nah, kemudian ada istilah namanya gen ya, genom gen gitu ya. Gen ini merupakan kumpulan DNA yang sejenis. Ya, jadi DNA yang misalnya DNA rambut gitu ya, DNA kan nggak hanya satu, tapi kan banyak dalam kumpulan sel gitu ya, dalam kromosom sel. Nah, gen yang sama inilah yang kita katakan sebagai DNA yang sama inilah yang kita sampaikan sebagai gen gitu ya, genetik gitu ya. Nah, kalau kromosom itu kumpulan dari gen-gen yang kemudian dililitkan ya, dililitkan dengan sedemikian rupa rapihnya gitu ya oleh Allah gitu ya, yang tidak menimbulkan apa namanya keruwetan gitu ya. Jadi disusun dengan rapi gitu ya. Walaupun dia terlihat riweh gitu ya, rumit gitu ya, tapi dia tersusun rapi. Itu kan ciri makhluk hidup ya. Dan yang terakhir itu adalah istilah namanya cloning gen yang akan kita pelajari sekarang. Jadi cloning gen ini nanti akan membentuk DNA baru ya, bukan DNA baru ya, gabungan DNA ini ya, DNA rekombinan yang kita sebut dengan DNA rekombinan atau istilah lain namanya chimera ya. Oke, baik teman-teman, saya mungkin tidak akan menjelaskan detail di sini. Saya apa namanya? Ini sudah pernah kita sampaikan dulu di awal-awal mata kuliah bioteknologi gitu ya. Jadi ini beberapa jenis makhluk hidup mulai dari yang nanometer sampai meter gitu ya. Nah, ini virus ya, nanti kita akan pelajari beberapa hal yang terkait dengan virus ya. Kita akan ambil DNA ya. Virus itu juga ada fungsinya ya, ada gunanya teman-teman. Tidak hanya kemudian hanya penyakit yang muncul ya, tapi virus itu kan memang makhluk yang Allah ciptakan gitu ya, untuk menjadi tantangan bagi manusia gitu ya, bagaimana memanfaatkan yang menurut lazimnya dia adalah sesuatu yang merugikan, padahal di dalamnya ada hal-hal yang baik di situ yang bisa kita manfaatkan gitu ya dari virus itu. Ya, jadi di virus nanti ada namanya bakteriofag gitu ya, di mana bakteriofag RNA bakteriofag ini bisa kita gunakan untuk proses cloning gen gitu ya. Ini ada bakteri, ini juga kita akan dapatkan mikrobanya, yang kita dapatkan DNA yang khas di situ, namanya plasmid ya, yang bisa kita gunakan untuk cloning gen. Yeast ini jarang sekali kalau untuk cloning gen, tapi ini bisa suatu saat bisa digunakan ya, karena pertumbuhan dari bakteri itu kan lebih cepat, virus dan bakteri itu sangat cepat gitu ya dibandingkan dengan yeast ataupun makhluk mikroorganisme lainnya gitu ya. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu teknik apa namanya rekayasa genetika juga gitu ya teman-teman ya. Jadi ada peran DNA di sini sehingga kita bisa memproduksi telinga baru gitu ya. Ya mungkin kalian bosan dengan telinga yang ada sekarang kemudian diganti dengan telinga yang lain gitu. Mungkin pengen atasnya agak lancip gitu dan seterusnya gitu ya. Ya itu orang yang nggak bersyukur ya seperti itu ya. Padahal sebenarnya kecuali cacat ya teman-teman, mungkin kecelakaan gitu ya, atau yang ada yang gigit gitu ya, mungkin anaknya gigit gitu ya, terus cuil gitu telinganya sehingga fungsinya jadi berkurang untuk menangkap suara gitu ya. Nah ya bolehlah untuk diganti lah telinganya, diperbaiki.
Ya, baik. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan kenapa kita harus melakukan cloning gen. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh gitu ya, selain yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya. Pada intinya apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu adalah untuk memahami lebih dalam gitu ya, bagaimana proses penurunan sifat ya, atau bagaimana gen itu kemudian terekspresikan gitu ya. Yang kedua itu kita bisa memperoleh pengertian yang lebih baik terhadap bagaimana apa namanya, melakukan perawatan atau melakukan pengelolaan terhadap berbagai macam penyakit ya, khususnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik situ ya. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan teman-teman yang mencari keuntungan di dunia gitu ya. Itu adalah memperoleh keuntungan secara ekonomis gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau keuntungan dunia itu penting juga ya. Orang Islam tuh disunahkan untuk kaya ya. Walaupun kalau misalnya nggak kaya-kaya ya itu takdir yang kita terima, karena kaya itu tidak harus dengan harta tapi bisa dengan hatinya gitu ya. Tapi di sini kayanya bisa untuk membantu orang yang lain. Sebenarnya kalau umat Islam itu bersatu, eh, yang kaya dan miskin itu mengikuti sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah, itu tidak ada yang kekurangan orang miskin itu ya, dengan baitul malnya, dengan zakatnya gitu ya, itu nggak ada ceritanya orang miskin di situ nanti ya, seandainya itu diterapkan ya. Tapi wallahu alam, karena kita tidak menerapkan Islam secara kafah dalam hal khususnya di dalam ekonomi ini menjadi ya, hanya antara ada jurang yang dalam antara yang memisahkan gitu ya, antara yang miskin dan yang kaya gitu ya. Wah, ini ya, tausiah Senin pagi gitu ya. Oke, baik. Jadi kita bisa menaikkan kualitas dari tanaman gitu ya. Misalnya yang tadinya tidak seperti tadi yang padi tadi ya, tahan hama, atau ada semangka yang tadinya pakai biji sekarang tidak pakai biji, kemudian volumenya lebih besar gitu ya, tumbuhnya lebih cepat gitu ya, rasanya lebih manis dan seterusnya itu. Itu merupakan salah satu manfaat dari merekayasa genetika gitu ya. Begitu juga dengan hewan gitu ya teman-teman ya, bisa tahan terhadap penyakit gitu ya, kemudian dia lebih besar gitu ya, misalnya kayak sapi gitu ya. Dulu sapi setahu saya ya hanya kecil-kecil ya. Kalau di Madura itu saya baru tahu sapi putih itu ketika ke Jawa ya. Dulu kalau di Madura itu nggak ada sapi putih. Sapi itu warnanya di sana coklat ya, yang kalian lihat ketika kerapan sapi itu ya. Nah, kerapan sapi itu ya itulah sapi Madura gitu ya. Setahu saya sapi Madura itu gitu ya. Sapi yang namanya sapi itu begitu gitu ya. Tapi ketika saya pindah ke Jawa, loh, ada sapi yang lain gitu ya. Ada sapi yang ada punuknya di belakang gitu ya, warnanya putih gitu ya. Ketika saya ke Lombok itu beda lagi sapinya gitu ya. Lebih kecil gitu sapinya itu ya, lebih kecil daripada sapi Madura, tapi walaupun warnanya sama-sama coklat gitu. Nah, ketika dilakukan cloning atau proses persilangan gitu ya, yang melibatkan DNA di situ ya, kemudian kita bisa menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas tinggi. Zaman Pak Harto itu waktu jadi presiden itu ada peternakan tapos di daerah Bogor gitu ya, yang memang fungsi perannya itu adalah menaikkan kualitas sapi pada waktu itu ya. Selain ada mekarsari itu ya, untuk mendapatkan kualitas buah yang unggul dan seterusnya ya. Jadi silakan kalian di Bogor itu, kalian yang daerah dekat Bogor itu harusnya cukup berbangga ya dengan adanya wilayah-wilayah tersebut ya, di mana di situ ada proses menaikkan kualitas tanaman maupun hewan di situ ya. Kita kenal namanya sapi limosin. Sapi limosin itu adalah perpaduan antara sapi lokal Indonesia dengan bison yang ada di daratan Amerika gitu ya, atau di Afrika gitu ya.
itu di kawin silang gitu ya. Kemudian kita menghasilkan sapi limosin itu yang besar gitu ya, bisa sampai 1 ton gitu ya, yang biasanya digunakan untuk kurbannya para pejabat-pejabat tinggi gitu ya, Pak Presiden dan seterusnya gitu ya. Itu sapi limosin namanya ya. Oke, dan yang lain-lainnya. Banyak lagi ya. Ini beberapa manfaat dari cloning game. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa saja yang diperlukan dalam cloning gen gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut lah nanti di pertemuan selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Saya cuma ingin memberikan pemicu hari ini apa saja yang kita bisa pelajari dari rekayasa genetika. Gitu ya. Jadi judulnya hari ini itu adalah pengantar rekayasa genetika ya, atau pengantar cloning gen gitu. Begitu ya teman-teman ya, cukup ya saya kira ya. Ini waktunya 8.40 terakhir gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, apa yang mungkin menurut kalian apakah ini cukup menarik untuk dipelajari? Kalau nggak menarik ya nggak usah dipelajari nanti. Ya. Kenapa Mbak Ade? Oh Mbak Ade belum ya Mbak Ade. Oh, susah sinyal. Mbak Ade sekarang bisa saya tampilkan nanti ya di apa namanya, nanti saya masukkan ke Google Classroom ya untuk presensinya. Atau ini sedikit teman-teman ya, sedikit tentang teknik dasar cloning gen ya, biar ada gambaran nih cloning gen itu kayak apa sih gitu ya, apa mirip bayi tabung gitu ya, atau seperti apa. Nah ini tidak seperti bayi tabung ya. Kalau bayi tabung itu kan sel telur itu dimasukkan sperma ke dalamnya gitu ya. Jadi spermanya itu kan, bayi tabung itu kan ini ya, karena spermanya itu tidak mampu menembus sel telur gitu ya, sehingga kemudian tidak pernah terjadi pembuahan jadinya gitu ya. Maka kemudian dengan teknik dibantu oleh secara medis gitu ya, itu kemudian sel spermanya itu dimasukkan ke dalam sel telurnya, sehingga kemudian ketika dia berkembang membentuk zigot gitu ya, itu terjadinya di dalam tabung gitu ya, sehingga dikatakan sebagai bayi tabung. Tapi nanti bayinya nggak keluar dari tabung juga gitu ya, nanti setelah terbentuk zigot ya, nah zigotnya itu kemudian ditanamkan ke rahim ibunya gitu ya. Nah disitulah kemudian dipertahankan, bisa jadi gagal, bisa jadi terus gitu ya, itu proses bayi tabung gitu ya. Bisa saja karena rahimnya tidak kuat untuk menahan zigotnya tadi ya. Nah, jadi ada evaluasi di situ ya. Nah, kalau cloning gen di sini adalah kita hanya bicara tentang DNA, tidak makhluk hidup secara keseluruhan ya. Kalau sperma dan sel telur itu kan makhluk kompleks gitu ya. Kalau di sini hanya satu urutan DNA saja. Jadi DNA yang kita inginkan ya, yang kita ingin perbanyak. Contoh misalnya DNA yang berkaitan dengan produksi insulin tadi ya. Itu kita ambil dari sumbernya, misalnya dari pankreas gitu ya, sel pankreas, itu kita katakan sebagai fragmen DNA. Ya. Nah, fragmen DNA ini nanti di-cloning. Ya. Di-cloning itu apa sih? Cloning itu dari kata clone. Clone itu kayak kelompok-kelompok yang banyak gitu ya. Jadi ada clone gitu. Mungkin kalau yang suka game-game strategi gitu ya, atau game-game online yang berkaitan dengan misalnya membentuk kerajaan, kemudian perang dan sebagainya gitu ya. Itu kan ada pembentukan klon-klon gitu ya. Dulu ya. Dulu kalau saya sih nggak pernah sih ya. Karena dulu nggak punya komputer yang sehebat sekarang gitu ya. Dulu mainnya apa dulu ya, game strategi itu. Call of Duty dulu, zaman dulu gitu ya. Call of Duty itu main perang-perangan Amerika gitu ya. Ini nggak ada hubungannya sama cloning ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi fragmen DNA itu nanti akan diinsersikan, akan dimasukkan kepada vektor. Vektor itu apa? Vektor itu adalah DNA kecil yang bentuknya sirkular, bisa saja tidak sirkular ya. Dia pendek, tapi dia tidak memiliki sifat genetik, jadi tidak menurunkan sifat. Jadi di dalam bakteri, di dalam virus itu ada DNA yang pendek gitu ya.
yang bentuknya circular gitu ya, yang tidak membahas sifat kinetik. Nah, karena dia tidak membahas sifat kinetik, maka kita bisa ambil untuk kita gunakan untuk dimasukkan DNA fragmen di situ. Jadi dipotong dulu, kemudian disambungkan DNA fragmennya gitu ya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mikrobanya gitu ya. Dalam hal ini misalnya tuan rumahnya atau sel inangnya adalah bakteri gitu ya. Nah, kemudian bakteri ini nanti akan berkembang biak secara cepat, secara mitosis gitu ya, sehingga DNA-nya juga ikut replikasi gitu ya, juga akan memperbanyak diri ya. Seperti dulu waktu kita belajar bagaimana ketika mitosis ya, di mana nanti kromosomnya itu akan ada sentriol di situ ya, sentriol kemudian nanti akan pecah gitu ya, kemudian masuk ke dalam masing-masing sel, kemudian tumbuh lagi kopiannya gitu ya. Nah, vektor juga demikian. Ketika dia juga membawa fragmen DNA, maka dia dikopi juga, gitu ya, sehingga dia ada di banyak bakteri yang berkembang tadi, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan klon, ya, klon-klon, ya. Nah, maka disebut dengan cloning gen, karena di sini gennya juga ikut terklon, gitu ya, cloning gen. Nah, baru setelah itu kita bisa mengambil kembali DNA. Jadi kita isolasi DNA-nya dari mikroba yang sudah banyak tadi itu, yang cepat itu tadi, kemudian kita DNA yang kita inginkan tadi, kita bisa peroleh kembali fragmen DNA yang kita inginkan tadi. Itu ya, jadi bagaimana cara memperbanyak DNA nih ceritanya ya, sehingga nanti DNA-nya bisa untuk memproduksi berbagai hal, khususnya protein di situ. Ya, gitu ya teman-teman ya. Cloning gen ini bayangannya ya. Ini ada vektor, ini dari bakteri tadi misalnya gitu ya, namanya plasmid ya. Ini nanti dipotong tidak pakai gunting ya, tapi teman-teman ya, tapi pakai enzim namanya restriction nuclease gitu ya, atau nuklease restriksi gitu ya. Nah, ini akan terpotong seperti ini, kemudian fragmen DNA yang mau kita perbanyak itu nanti disambungkan, nyambungnya nggak pakai lem juga, tapi menggunakan enzim juga, namanya DNA ligase gitu ya, sehingga seperti ini posisinya ya. Ingat ini DNA ya, DNA itu selalu double gitu ya, double. Nah, seperti ini jadi gambaran ketika ini realnya ya, ketika dilihat secara mikroskopik gitu ya, 200 nanometer perbesarannya gitu ya. Nah, ini bentuk DNA rekombinannya ya, DNA yang jadi satu itu yang kita sebut dengan DNA rekombinan ya, gabungan antara vektor dengan fragmen DNA, atau bahasa lainnya namanya chimera. Ya, nah ini nanti diperbanyak gitu, diinsersikan lagi kepada bakterinya. Nah, ini sudah mengandung DNA fragmennya, dan kemudian nanti dia akan membelah diri seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan klon-klon di sini ya. Nah, nanti kita purifikasi, kita bisa isolasi DNA-nya. Gitu ya, secara singkat, yang bukan singkat ya, banyak ya. Ini ada waktu 3 menit, lebih 2 menit ya dari waktu yang diberikan ya. Oke, baik. Itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, Dinda belum absen. Oh, belum absen. Ya, baik. Ini saya tutup dulu ya pertemuan ini gitu ya. Nanti saya munculkan di sini ya. Saya munculkan di sini ya. Nggak usah saya masukkan ke Google Classroom ya, termasuk Adit tadi. Baik, terima kasih teman-teman sudah berkenan mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Minggu depan kita langsung masuk ke dalam cloning gen, tidak ada kuis ya. Jadi nanti kita kuisnya setelah materi selanjutnya ya. Baik, kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.